Insya Allah, halo, assalamualaikum. Sudah lama sekali kita tidak live dan alhamdulillah sekarang Allah kasih kesempatan lagi kita untuk melakukan live sambil kita menunggu untuk beberapa peserta yang akan ikut pada sharing kita pada sore hari ini. Jadi kita sedang menunggu serta saya juga. Halo Bu Dokter Visita, Mama Nafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah lama kita nggak ketemu lagi di live dan alhamdulillah sekarang kita akan melakukan live yang temanya lebih umum ya. Jadi untuk live kali ini kita lebih merangkul semuanya, kita belajar sama-sama tentang bagaimana sih cara optimalisasi kognitif anak sejak 1000 hari 1000 HPK seperti itu. Jadi tidak hanya untuk anak-anak tertentu, tapi untuk anak-anak seperti Kinsey dan teman-teman yang lainnya yang mungkin biasa disebut dengan disabilitas intelektual atau difabel intelektual itu ternyata juga memiliki fungsi-fungsi otak yang terdiri dari beberapa bagian yang bisa untuk kita optimalkan. Saat ini saya alhamdulillah akan ditemani oleh salah seorang expert ya, dengan Ibu Dokter Putri Zalika. Beliau ini adalah seorang dokter, seorang dosen, seorang penulis. Salah satu buku beliau yang saat ini sedang booming adalah Cara Ajaib Menutrisi Otak Anak. Selain itu beliau juga diploma Montessori dan juga Read Aloud Trainer. Jadi beliau akan memberikan kita tips-tips bagaimana sih caranya supaya bisa mengoptimalisasi kognisi anak itu sejak sedini mungkin, yang bisa kita terapkan juga pada anak-anak kita, baik yang tipikal maupun yang atipikal seperti itu. Karena sekarang sudah menunjukkan pukul 17 di Bali dan 16 di WIB, saya akan mengundang rekan saya yaitu Dokter Putri. Gas. Matiin ya, oke. Oke, sip. Halo, assalamualaikum Dokter Putri. Waalaikumsalam. Tadi kameranya Masya kebalik. Allah. Masya Allah. Oh iya, tadi kebalik ya. Iya. Sehat Oke. dokter, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mbak juga sehat ya. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Selisih di Bali sejam ya. Jadi sekarang sudah di sana jam 4 ya, Mbak? Sudah Betul. selesai asar ya? Sudah, alhamdulillah sudah selesai asar. Alhamdulillah. Ya. Oke. Ini Mbak, jadi kita hari ini mau belajar sama-sama nih, mau sharing, mau Ya. tanya-tanya tentang eh, gimana sih caranya optimalisasi kognisi anak. Kan Oke. kita tahu ya, kalau misalnya anak-anak itu kan ada berbagai kondisi nih, ada yang tipikal, ada yang atipikal gitu. Tapi kan tetap sama-sama bisa distimulasi, sama-sama memiliki bagian-bagian otak yang punya fungsi sendiri-sendiri kayak gitu ya, Mbak ya. Betul, Terus betul. kita mulai mengerucut lagi ternyata eh, apa namanya? Optimalisasi ini bisa dari 1000 HPK loh, dari awal-awal kelahiran kayak gitu atau awal-awal apa namanya awal-awal eh, pertama kali gitu. Oh iya. Oh, ikut ya Kinsi ya. Halo, assalamualaikum. Baru bangun ya? Suaranya nggak kedengeran, Mbak? Iya. Ini lagi ya. Untuk 1000 HPK itu kita menghitungnya dari kapan sih? Oke, 1000 HPK ya tadi ya. 1000 Ya. hari pertama dari masa di dalam kandungan ya, Mbak sebenarnya. Jadi sebenarnya pada saat terjadi pembuahan dan sudah dinyatakan positif hamil ya sebenarnya pada saat itu proses perkembangan di dalam janin itu ya di dalam seorang anak itu udah terjadi gitu. Jadi menghitungnya sebenarnya bukan dari lahir sebenarnya, bahkan sejak dalam kandungan. Sehingga perlu sekali apa ya istilahnya
memastikan kondisi baik dari ibu maupun si janinnya itu sehat, nutrisinya cukup lengkap ya, walafiat ya. Bahkan ada istilahnya sebelum hamil pun seorang ibu itu juga sudah harus disiapkan untuk itu. Seperti itu. Jadi menghitungnya dari pada saat di dalam kandungan sampai 1000 hari. Ada yang menyatakan sampai 2 tahun, bahkan ada yang menyatakan tahun pertama tetap dianggap sebagai masa yang penting. Karena ini masa krusial dari perkembangan otak anak. Seperti itu. Oh, seperti Masya Allah, berarti Iya, sebenarnya apa sejak dalam kandungan pun sudah bisa distimulasi ya? betul, betul, sudah bisa distimulasi. Jadi, Kalau cara stimulasinya gimana dok? Kalau dalam kandungan itu? oke. Jadi sebenarnya kalau kita kaitkan dengan perkembangan otak ya, perkembangan indera. Jadi indera yang pertama kali berkembang itu sebenarnya indera pendengaran ya dari janin itu. Itu bahkan ada yang menyatakan di 20 minggu kehamilan itu seorang janin itu sudah bisa mendengar gitu ya. Makanya bahkan dikatakan perlu distimulasi, diajak komunikasi, misalnya dielus sambil diajak ngobrol. Bahkan juga dikatakan sebaiknya dibacakan buku. Nah, jadi sebenarnya stimulasi yang paling mudah sejak dalam kandungan itu tadi diajak ngobrol, diajak diskusi, dielus perutnya sambil dibacakan buku juga. Nah, memang kelihatannya tuh ngelihatnya kok aneh ya, ngomong sendiri gitu ya, ngomong sendiri, pegang buku sendiri gitu. Ternyata enggak, ada janin yang mendengar suara kita di dalam sini gitu. Dan semakin bertambah usia janin itu, maka kemampuan mendengarnya juga akan semakin baik ya. Bahkan ada yang mengatakan akan optimal di trimester ketiga kehamilan sampai akhirnya dia lahir dan seiring pertumbuhan dan perkembangannya setelah dia lahir seperti itu. Dan tadi Ya juga Allah. Mbak menyatakan ya apalagi yang bisa distimulasi ya, selain itu juga ketika emosi ibu gitu kan stabil ya, happy, senang, itu juga ternyata ada pengaruhnya terhadap perkembangan janinnya seperti itu. Insya Allah, banyak berarti yang bisa distimulasi termasuk ini ya, emosi ibu Iya, ya. Padahal kan kalau misalnya kita dalam kandungan itu kan biasanya kayak sering melo kayak gitu ya, tiba-tiba iya, kayak pingin nangis iya, kayak gitu ya. Ternyata betul, itu juga betul, berpengaruh ya dok ya. berpengaruh gitu. Ibunya juga senang baca buku gitu kan. Anaknya juga, terus ibunya misalnya sensitifan katanya kan, suka marah-marah, jangan suka marah-marah nanti kebawa ke janinnya. Kan ada yang seperti itu ya, orang dulu bilang ya memang Iya memang betul ada betul. pengaruhnya ternyata. Seperti itu. Ternyata memang ada pengaruhnya ya, dan ternyata Ya, sebesar itu tentang mood kita kan. Padahal kalau ini kan sering kita tiba-tiba melo, terus tiba-tiba marah, tiba-tiba nangis kayak gitu. iya, betul, Kemudian nih betul. dok, kalau misalnya si anak ini sudah lahir, Mhm. apakah eh, apa nam- apakah stimulasi itu dilanjutkan ataukah ada perbedaan antara sebelum kelahiran sama sesudah kelahiran ini? Kira-kira untuk optimalisasi kemampuan otak anak ini seperti apa sih dok? Kalau misalnya bayinya sudah lahir? Oke. Jadi ada istilahnya golden period ya, kata orang kan ada masa keemasan perkembangan otak anak. Jadi dikatakan 7 tahun pertama, 7 tahun pertama itu masa-masa yang krusial, periode perkembangan yang paling pesat karena memang di saat lahir itu kan volume otak kan 25% volume otak orang dewasa. Kemudian dia akan berkembang pesat di usia 1 tahun 50%, kemudian di usia 2 tahun 75%, bahkan sampai 90% di usia 3 tahun. Jadi memang perkembangannya sangat cepat pesat gitu sehingga saat lahir ya kan miliaran, ratusan miliaran sel saraf itu perlu adanya stimulasi. Jadi justru tetap dilanjutkan gitu. Jangan sampai pas lahir udahlah nanti kan bisa terjadi secara alami gitu. Iya, Enggak, karena kalau betul. dari teori perkembangan kognitif pun dari Jean Piaget menyatakan khususnya ya di 0-2 tahun pertama memang perkembangannya sangat pesat. Nah, di situ kita perlu tepat juga memberi stimulasi. Kadang-kadang orang berpikir pengen cepat anaknya pintar misalnya. Jadi udah buru-buru diajarin simbol-simbol gitu padahal masih misalnya di bawah 2 tahun gitu. Padahal ada kebutuhan yang
perlu dan krusial di 0-2 tahun pertama, terkait di situ ada perkembangan otak yang lebih dulu matang untuk memproses sensori inderanya ya, indera dan juga Indra, gerak indra. motorik, Ya. betul. Makanya diistilahkan stage-nya sensory motor stage, fase sensori motor. Jadi pada 0-2 tahun pertama itu sangat penting sekali anak diberikan stimulasi terhadap inderanya, mulai dari aspek penglihatannya, pendengarannya gitu, kemudian teksturnya, tekstur tangan ya untuk meraba, kemudian oralnya dan sebagainya. Karena disitulah kemampuan anak untuk mengenali dunianya. Ya kan, anak bisa tahu nih, ini suara ibuku, kemudian ini suara kucing gitu, karena dari mendengar gitu kan. Iya. Ini suara ibu marah kan, kalau 3 bulan pertama kan penglihatan anak itu kan masih samar-samar ya. Jadi memang dia Masih tahu, buram. iya masih buram gitu kan. Memang dia tahu, oh ini sepertinya ibuku nih gitu kan. Tapi dari pendengaran dia bisa nih membedakan, oh ini suara ayah, oh ini suara ibu, oh ini suara kakak atau ini suara kucing. Itu kan sebenarnya terstimulasi. Kemudian pada fase lahir juga kan dia meraba gitu kan, disusui, dia meraba mendengar suara denyut jantung ibu pada saat dia disusui, meraba kulit ibu, itu juga sudah satu bentuk proses stimulasi. Nah, karena mereka belajar melalui inderanya, maka dari itu stimulasi lewat indera itu sangat sangat penting untuk dikenalkan bertahap gitu kan. Kadang ada orang tua tuh yang takut gitu anaknya meremas kemudian masuk ke mulut gitu ya. Masukkan Padahal oral. itu adalah iya fase oral gitu kan ya Mbak ya. Yang harus ada dan harus dilewati anak, tinggal bagaimana itu aman. Kita memastikan itu aman, bersih, benda-benda yang mereka genggam itu. Karena pada saat itu juga dia memperoleh informasi, oh ini tekstur yang keras gitu kan, ini tekstur yang kejel, ini yang lembek, itu juga bisa dari oralnya. Itu juga nanti berdampak ternyata ke kemampuan bicara. Dan itu juga ke kemampuan kognitifnya juga ya, karena dia bisa mengenali benda apa itu dari apa yang dia masukkan ke mulut. Nah, tahapan terkait hal tersebut yang orang tua harus tahu. Kemudian ketika sensorinya terstimulasi, nanti dia juga akan merespon dengan gerakan. Contohnya pada saat dia melihat sesuatu kan, oh itu bola gitu. Dia tahu ya lewat inderanya. Jadi dia pengen mencoba meraih gitu kan, meraih. Kemudian pada saat kita berikan tangan ada refleks genggam, dia menggenggam tangan kita gitu kan. Nah, itu juga harus diberikan, dipenuhi kebutuhannya. Makanya anak bayi juga misalnya walaupun 2 bulan misalnya kesal, kita ngelihatnya kok tidak berdaya, padahal tetap kita perlu stimulasi dengan dibalikkan badannya supaya dia ada tummy time, upaya dari Iya. kepalanya, dan itu ternyata berdampak nanti pada saat dia berdiri, berjalan, kemampuan dia duduk. Nah, dampaknya memang tidak terlihat saat itu, hal yang sepele gitu, termasuk kemampuan untuk merangkak dan seterusnya. Nah, itu yang jangan sampai dilewatkan di 2 tahun pertama, termasuk dengan stimulasi membaca nyaring. Stimulasi membaca nyaring itu udah bisa diberikan di 2 tahun pertama kehidupan. Jadi mulai dari dia mendengarkan suara kita, walaupun dia tidak berdaya ngelihatnya ya, apa yang kita sampaikan, apa yang kita ucapkan pada saat membaca, itu akan diserap anak menjadi kosakata dengar yang akan mereka simpan, yang nantinya pada saat mereka sudah bisa berbicara, kosakata yang mereka serap itulah yang akan mereka keluarkan gitu. Selagi pendengarannya tidak ada masalah, penglihatannya tidak ada masalah, setiap anak pasti akan memiliki dampak positif terhadap kemampuan membaca nyaring. Seperti itu, Mbak. Insya Allah. Banyak sekali yang sudah berhasil dicatat ini. Jadi fase pertama itu fase sensori motorik ya. Jadi Ya, perbanyak perbanyak aktivitas sensori yang melibatkan keseluruhan sensori anak itu betul. supaya dia dapat banyak informasi. Salah satunya adalah dengan membaca nyaring. Ini dok, Mm-mm. mau tanya kan banyak ya kayak misalnya infografis yang menyatakan buku yang cocok untuk anak usia 0 sampai 6 bulan, 6 sampai 1 tahun. Sebenarnya itu ada nggak sih klasifikasi khusus kayak oh anak ini harus dikasih buku yang seperti ini, bentuknya seperti ini, kata-katanya seperti ini, atau kita sebenarnya bisa pakai buku apa aja untuk membacakan nyaring anak-anak itu gitu. Cara Oke. kita sebagai orang tua itu milihnya seperti apa sih kayak gitu. Oke. Kalau mau Baik. milih buku untuk anak. Iya.
Jadi pemilihan buku untuk anak itu penting ya sebenarnya, karena itu dikaitkan dengan kemampuan kesiapan mereka dengan buku tersebut sebenarnya. Contoh, kalau anak yang usianya lebih kecil di bawah 3 tahun, mereka memang lebih fokus ke gambar misalnya. Mereka lebih fokus ke gambar, bukan ke tulisan. Kalau anak yang sudah di atas tersebut, ya, mereka punya apa istilahnya sensitif ya terhadap simbol-simbol tulisan itu. Jadi ada tulisan ya itu akan bagus gitu. Beda halnya dengan bayi 1 tahun ke bawah. Mereka lebih fokus fase oralnya, warna-warnanya, kemampuan untuk diremas gitu kan. Jadi buku bantal misalnya di 1 tahun pertama. Tapi bukan berarti, maksud saya, bukan berarti kalau anak untuk 1 tahun nggak boleh nih dikenalin dengan buku-buku yang untuk level di atasnya. Nggak juga. Karena kadang-kadang seorang anak itu bisa untuk dapat atau mempelajari atau menyukai, berminat dengan buku yang 1 level di atasnya. Contoh, buku anak misalnya usianya 2 tahun, ternyata dia mau untuk anak usia 5 tahun ke atas misalnya. Nah, yang kita perlu hindari misalnya, anak yang masih di bawah 2 tahun kan dia masih senang menyobek-nyobek buku nih. Akan lebih baik dikenalkan dengan buku yang tebal, board book. Yang Jadi tebal, yang kemampuan, hardcover gitu ya. betul. Jadi kemampuan motorik dia juga terstimulasi dengan cara membolak-balik buku. Nah, kemudian anak yang di bawah 2 tahun tadi contohnya, kan karena fase sensori motor, selain dia membolak-balik buku, kalau bisa dikenalkan dengan buku yang bertekstur. Kan sering ya buku Oh yang iya, touch and ya feel itu gitu. ada. Jadi bukunya bisa diraba, gambarnya lebih banyak warna-warni gitu. Terus apa namanya? Animasinya ilustrasinya itu yang nyata sehingga Yang dia nyata. bisa menyerap bahwa betul misalnya apel itu yang seperti ini gitu. Baru nanti dikenalkan dengan ilustrasi yang apa kartun ya istilahnya gitu. Memang lebih baik dikenalkan oh monyet itu yang seperti ini bentuknya. Nanti pelan-pelan dikenalkan dalam bentuk kartunnya. Oh monyet itu kalau versi kartun yang seperti ini. Tapi kalau misalnya untuk orang yang baru pertama kali dan memiliki keterbatasan buku, menurut saya sih yang penting ajak dulu deh anaknya baca nyaring daripada ribet berpikir buku harus ini misalnya. Sedangkan baru mau mulai nanti udah keburu aduh buku yang touch and feel nih lebih mahal dok dibandingkan buku yang usia 3 tahun yang biasa. Nah itu saya nggak mau tuh pengennya semua anak-anak, semua keluarga kalau bisa cinta sama buku gitu. Ya Allah. Betul-betul soalnya kan biasanya kayak kita ngerasa salah gitu loh dok. Iya. Ini harusnya ini untuk ini. Kayak ada ini sesuai, ini nggak sesuai kayak gitu ya. Padahal kan sebenarnya kita bisa ini pakai apa yang ada, terus kita Betul, sesuaikan sendiri sama anaknya. Bukan betul, harus beli betul, ini, nanti ganti tahun beli ini lagi kayak gitu. iya, Seperti yang tadi sudah Bu Dokter Putri sampaikan, kalau misalnya anak umur 2 tahun ternyata dia punya keinginan buat ngebaca yang buku yang usia 5 tahun kayak betul, gitu ya. Jadi karena iya, beda-beda. beda-beda Dan ini saya sama juga dapat sharing juga waktu itu dokter bahwa untuk anak-anak seperti Kinsey, anak-anak seperti Kinsey itu memang sebaiknya diberikan buku-buku yang gambarnya besar dan nyata kayak gitu. Ternyata itu ada kaitannya ya dok ya. Jadi mungkin supaya anak itu nggak mengira-ngira apel itu kayak gimana sih kalau misalnya ada matanya, ada tangannya itu kan kayak bingung di dunia nyata ini apel tuh yang kayak gimana sih kayak gitu betul, mungkin ya dok ya. betul, betul, betul. Jadi anak kan lagi mikirnya kan yang konkret ya, fase konkret berpikirnya. Jadi akan lebih baik dikenalkan dengan yang nyata gitu. Jadi nanti pada saat dia beralih ke buku yang kartun ya akan lebih mudah mereka versinya oh seperti ini. Gitu. Terus masalah tadi satu lagi memilih buku harusnya seperti apa. Nah, kalau value-nya itu kembali lagi ke setiap keluarga. Kita nggak bisa samakan. Misalnya harus yang punya nilai bla 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 ya. Nggak bisa juga karena tiap keluarga berbeda. Jadi menurut saya daripada kita fokus nanti ke nanti buku ini salah, buku itu salah gitu kan karena adanya tahapan-tahapan tadi, mungkin lebih baik kita fokus gimana caranya mulai dulu deh untuk membaca nyaring ini seperti itu. Masya Allah, betul, betul, betul. Jadi anak harus dikenalin dulu ya. Iya, Jadi kita tahu juga polanya anak itu seperti apa, dia betul, suka yang apa, temanya betul, apa, seperti itu ya dok betul. ya. Itu balik ke kemampuan observasi orang tuanya. Kadang ada pertanyaan nih, sering bilang anak saya tuh nggak suka dikenalkan buku. Jadi gimana saya memulainya, misalnya gitu kan? Nah,
kita bisa memulai dari apa yang anak minati. Jadi kadang-kadang kan anak itu ada sesuatu yang dia lakukan berulang. Contoh, tema dinosaurus. Itu kan kadang dinosaurus minggu ini, besok dia senang lagi dinosaurus. Minggu depannya, nah kita bisa kenalkan buku dengan tema dinosaurus ke anak. Jadi konten membacanya dulu itu nanti gitu ya, tapi keberminatannya untuk menyentuh buku, melihat gambar, membolak-balik buku dengan karena tema dinosaurus tadi, itu yang perlu kita berikan ke mereka gitu. Pengalaman, ketertarikan itu yang penting menurut saya. Itu, Mbak. Ini dok, sekarang ini setelah oke, berarti kita menumbuhkan minatnya anak dulu supaya dia senang sama baca buku. Ada nggak sih dok tips-tipsnya untuk mengajarkan anak itu supaya dia senang membaca? Apa ada yang kayak misalnya harus ditata seperti ini atau seperti apa dok? Atau adakah waktu-waktu tertentu anak-anak ini lebih baik dikenalkan buku kayak gitu? Kapan sih waktu yang ideal untuk membacakan nyaring kayak gitu? Iya, betul. Baik. Sebenarnya membentuk kebiasaan itu dimulai sejak dini. Tapi jangan sampai gara-gara nggak dimulai sejak dini jadinya nggak mungkin lagi, nggak itu harus di ini dulu ya. Maksud saya jadi pertama mulai dari lingkungan ya, lingkungan. Sebenarnya udah saya bahas juga di buku, mungkin teman-teman bisa nanti dilihat di buku bahwa lingkungan kita perlu menyediakan, yang pasti menyediakan ruangan. Bukan artinya ruangan itu harus besar, paling tidak ada satu wilayah lah yang mana anak tuh tahu di situ tempatnya buku, dia bisa mengambil, dia bisa mengembalikan. Nggak harus satu lemari besar, nggak. Cukup misalnya satu tempat, satu laci gitu, atau satu meja yang ada rombongan buku di situ. Kenapa mereka perlu tahu itu? Karena mereka tahu dengan keteraturan ya. Fase 6 tahun pertama ini kan ada fase keteraturan. Mereka akan lebih mudah. Oh, kalau buku tuh di situ. Aku membaca, ngambil di situ, aku mudah untuk mengambilnya. Nah, ini kaitan dengan salah satu riset yang menyatakan bahwa kemudahan anak untuk membaca, mengakses buku ya, bukan membaca dalam arti bisa baca, maksudnya mengakses buku, itu juga berdampak ke perkembangan otak mereka. Dan nantinya itu ternyata berdampak dengan kemudahan mereka untuk mencintai buku itu sendiri. Ya logikanya gimana mereka mau cinta buku kalau barangnya nggak ada gitu kan ya. Nggak ada. Nah, betul. Jadi Atau susah dicari gitu susah ya dok ya? dicari. Jadi hari ini disimpan di atas rak yang di situ misalnya. Besok tahu udah di dapur misalnya gitu ya, dengan keterbatasan buku yang ada misalnya. Jadi mulailah dibuat dengan keteraturan, ada satu tempat yang memang fokus untuk buku itu sehingga dia mau tiba-tiba kepengen tinggal tarik. Nah, itu satu. Yang kedua, sediakan bukunya ya. Ya tadi sudah ada tempatnya, tentunya bukunya. Apakah harus banyak dok? Sampai ada yang menyatakan 1000 buku 5 tahun pertama. Nah itu bukan berarti 1000 buku harus 5 tahun pertama sebenarnya. Bagaimana buku itu bahkan satu buku diulang-ulang pun nggak masalah. Jadi pengulangannya ya, di situ pengulangannya terhadap buku itu. Jadi kalaupun dok saya gimana ya, misalnya buku ini belum jadi hal yang harus kami rutinkan untuk dibeli tiap bulan, ya nggak masalah dengan buku yang ada. Dan ada pilihan lain sih sebenarnya, salah satunya ke perpustakaan, ke taman bacaan, atau buku-buku yang sudah bisa diakses lewat digital. Tapi kalau untuk yang digital ini saya sarankan khususnya 3 tahun pertama lebih baik di print out. Jadi seperti di aplikasi literasi Cloud, di aplikasi Let's Read, kalau bisa itu di print out aja. Jadi anak nggak terpapar dengan gadgetnya ya, seperti itu. Iya, betul. Itu yang pertama. Yang kedua adalah menyediakan waktu untuk membaca. Jadi mau buku sebanyak apapun, kalau kita sebagai pendamping anak di sini tidak menyediakan waktu, ya tentu akan sayang gitu. Anak itu kan nggak mungkin ngambil sendiri terus dia bisa sendiri. Jadi memang tugas kita memang di situ. Jadi bahkan salah satu riset John S. Hutton dari dokter pediatrik ya di luar negeri itu menyatakan 15 menit aja dalam satu hari asal rutin itu bisa berdampak ke perkembangan otaknya. Ada aktivasi di bagian otak tertentu yang kalau dirutinkan, dibacakan itu akan makin bagus aktivasinya, akan berkembang di bagian otak itu. Apalagi kalau udah lebih dari 30 menit sehari, 1 jam bahkan ya kan. Nah, kemudian kemampuan akses,
adanya buku, ketersediaan waktu, yang paling penting adalah kita dulu juga jadi role model bagi anak. Karena tadi anak itu belajar dari mengobservasi orang sekitarnya. Bagaimana mungkin mereka untuk mencintai buku kalau ternyata misalnya orang tuanya nggak cinta baca gitu kan, lebih banyak fokusnya misalnya ya dalam hal lain lah misalnya. Jadi kalaupun orang tuanya fokus ke gadget, mungkin bisa disampaikan bahkan sejak dini bahwa Bunda ngelihat gadget ini misalnya, ngelihat e-book ya, gitu nggak apa-apa disampaikan. Bunda ngelihat gadget ini sebenarnya Bunda lagi baca loh gitu. Anak itu kan tahu bahwa oh orang tuanya ini lagi baca nih, atau misalnya lagi seneng baca buku kan, anak ngelihat oh orang tuaku seneng baca. Jadi dia ada apa istilahnya habit di keluarga tersebut bahwa membaca itu adalah sesuatu yang kami sudah biasa lakukan dalam keluarga. Seperti itu. Meskipun dalam kenyataan sebenarnya kita itu masih baru gitu, baru hobi membaca, Mbak. Atau Iya, bagaimana? bisa. Tapi tetap kita sampaikan ke anak-anak itu, ini tuh rutinitas di keluarga kita, seperti itu ya? Seperti Iya, itu ya, Bu kan ya? perlu disoundingkan gitu. Ada sih saya ketemu kasus, ibunya itu cerita bahwa dia nggak suka baca aslinya. Jadi biasa aja, bukan yang tipe seneng baca. Tapi ketika anaknya di diagnostik speech delay gitu, dia berupaya nih, gimana? Dia akhirnya nanya, gimana salah satu cara untuk apa namanya mendukung terapi speech delay anaknya di rumah. Nah, terapis dan dokternya menyatakan coba sering dibacakan buku. Ya karena dia udah sering ngebacain buku, ya otomatis jadi udahlah saya juga semangat nih harus mau baca juga gitu. Iya, seperti itu. Jadi si ibunya lama-lama juga senang sama buku. Oke. Masya Allah. Ini ada pertanyaan dokter dari Mami Duncan. Itu kisahnya ada sibling gitu ya. Jadi si kakak usianya 2,5 tahun, adiknya 3 bulan. Boleh nggak sih dalam satu waktu itu dibacakan buku yang sama? Boleh banget. Suara saya bergema nggak ya? Di situ ya? Enggak, aman. Oh, aman, oke. Jadi boleh banget ya Mbak ya. Boleh banget kan pada saat kita membacakan buku si kakak, sebenarnya sambil gendong adiknya kan, adiknya juga ikut dengar. Seperti itu. Jadi dapat sih satu kegiatan dua anak. Berarti boleh ya Mami Duncan? Boleh. Boleh nih kakak sama adik baca buku yang sama di waktu yang sama kayak gitu. Betul, boleh. Terus ini tadi ada yang tanya tentang aplikasi, Dok. Aplikasi untuk membaca yang tadi bisa di print out itu aplikasi apa aja ya? Oke, Let's Read Indonesia di Android sama di Literasi Cloud ya. Nah, kalau satu lagi yang bisa dibuka itu Ipusnas ya. Ipusnas, betul. Tapi saya nggak tahu bisa di print out nggak. Sepertinya bisa di-download kalau Ipusnas itu. Kapan hari pernah waktu nyoba itu bisa di-download. Mungkin di-download dulu baru di-print kayak gitu mungkin ya. Betul. Jadi kalau zaman kita dulu kan susah ya, Mbak. Mau cari buku kalau sekarang sekarang udah banyak banget, tinggal aksesnya mau atau tidak untuk mengambil akses tersebut. Ternyata gadget juga nggak selalu buruk ya, jadi banyak manfaatnya. Seperti yang tadi itu ada aplikasi-aplikasi yang free, nggak berbayar, dan kita bisa banyak sekali dongengnya, ratusan bahkan ribuan mungkin ya di Ipusnas, yang kita bisa search sesuai tema yang ingin dibacakan ke anak. Ada dari Bunda Rams_47, ini sejalan sama kejadian tadi pagi nih di rumah. Anaknya itu 23 tahun dengan Down syndrome. Seneng dibacakan buku, sudah disiapkan taman baca, dan tadi pagi si anak itu mulai meraih buku secara mandiri kayak gitu. Jadi sudah mulai ada aksesnya tadi ya yang sudah disampaikan sama dokter tadi ya. Dia sudah mau ngambil sendiri, mungkin minta sama bundanya minta dibacakan. Berarti itu ada habit ya, ada feedback dari yang biasanya diajak ke taman buku tadi itu. Dibikinkan taman baca meskipun di pojok begitu kan, tidak perlu yang luas-luas ya Dok ya. Iya betul, kita nggak perlu bikin seperti Bapak Habibie ya.
gunakan apa yang ada, ya, tidak usah mengada-ngada gitu. Lakukan aja apa yang bisa kita optimalkan untuk anak. Oke, alhamdulillah. Terus ada yang tanya ini dok, apakah perlu kalau misalnya tadi sebenarnya sudah dibahas sedikit tentang membaca nyaring buku yang diulang-ulang. Kan ada tuh dok, pernah baca deh kayaknya yang ada buku itu di rolling. Berarti kan istilahnya bukunya banyak. Untuk keluarga yang masih minim nih, misalnya saya misalnya masih punya buku cuman beberapa aja gitu. Gimana sih kalau apakah tetap tetap efektif untuk membacakan nyaring tapi bukunya itu terus diulang-ulang terus kayak gitu dok? Oke, tetap efektif Mbak. Tetap efektif. Jadi ada istilahnya dalam proses belajar itu adalah repetisi. Ya. Oke, semakin suatu aktivitas itu direpetisi, maka proses sinapsis di otak itu akan semakin tebal gitu ya, ikatan jaringannya semakin tebal. Nah, justru memori ada yang ini menyatakan kalau suaranya dokter bergema. Oh, saya juga bergema. Saya boleh keluar dulu ya. Oh ya, baik. Oke. Nanti saya akan invite lagi, mungkin ada kesalahan teknis gitu ya, mungkin ada masalah teknis di Dokter Putri, tapi alhamdulillah banyak sekali yang sudah dicatat, dan juga ternyata membaca nyaring ini juga memiliki dampak yang luar biasa untuk anak-anak atipikal seperti ada yang speech delay, ada yang Down syndrome, seperti itu bisa tetap kita ikhtiarkan untuk membaca nyaring ini ya. Jadi memang dampaknya luar biasa. Kalau boleh cerita sedikit, Kinsey itu juga dari awal kami kenalkan buku sebelum kami membeli mainan-mainan, dan memang responnya dia itu kayak mengambil sendiri meskipun belum bisa mengembalikan. Sampai saat ini Kinsey itu belum bisa mengembalikan buku pada tempatnya, tapi sudah bisa mengambil sendiri dan minta untuk dibacakan seperti itu. Itu menurut kami sudah alhamdulillah ya, sudah merupakan progres tertentu. Terus kemudian ada misalnya gestur, misalnya kami punya buku yang bercerita tentang sapi makan rumput. Kemudian kalau kita bacakan buku pada halaman tersebut, dia tuh seperti ikut merumput gitu ya. Mungkin karena saya atau ayahnya atau ontinya itu kayak memberikan gestur atau memberikan pemahaman seperti ini makan rumput, dan itu kayak niruin, dan itu saya ngerasa memang dampak dari membaca nyaring ini sangat baik ke anak-anak kita. Kalau di live sebelumnya, waktu kita ngobrol juga sama Mami Gwen, itu prinsipnya adalah kita itu menabung. Jadi kita menabung, saat ini mungkin anak dibacakan kayak nggak ada responnya, kemudian ngelihat kayak kurang responsif, kurang fokus, atau tidak mendengarkan, padahal sebenarnya mereka itu sedang menabung kosakata yang ada di otak mereka, seperti itu. Dan insya Allah nanti ketika mereka sudah waktunya untuk berbicara, sudah waktunya mengeluarkan kata-kata, maka kata-kata yang ditabung tersebut akan dipanen kayak gitu istilahnya waktu itu dari Mami Gwen. Jadi akan dipanen kayak gitu. Ada masa-masa panennya seperti itu. Halo Dokter Putri, Assalamualaikum. Halo. Ya, sudah nggak bergema ya kayaknya ya. Kalau saya sih kayaknya udah mending sih daripada tadi. Mungkin ayah bunda yang lainnya apakah masih bergema? Oke. Password. Oh iya. Oke. Halo Dokter Putri. Ya, suaranya kedengeran? Oke. Suaranya kedengeran? Sudah kedengeran, sudah. Oke, sip. Tadi sampai mana ya, Mbak ya? Lupa saya. Jadi tadi itu mulai dari ini diulang-ulang, misalnya dalam sebuah keluarga itu nggak punya buku yang banyak nih, belum masih terbatas aksesnya. Apakah masih tetap efektif gitu? Tentu tetap efektif. Pada saat membaca buku dalam satu aktivitas yang berbeda, itu akan berbeda pengalaman yang mereka dapatkan. Ya, mulai dari pengalaman mereka melihat gambarnya, kemudian mengenali kosakatanya, kemudian mengenali mengidentifikasi huruf. Itu suatu hal yang berbeda dan itu butuh proses. Tidak bisa satu kali.
Kalau Sehingga dikatakan kalau kalau berulang-ulang dikatakan tidak kalau masalah. berulang-ulang tidak masalah. Jadi proses repetisi Jadi di dalam proses otak repetisi itu di dalam berdampak otak itu untuk berdampak proses untuk sinapsis mereka. proses sinapsis mereka. Dan Ibaratnya kalau kita ibaratnya kalau kita latihan latihan berkali-kali, latihan berulang-ulang, tentu akan berkali-kali, makin mahir. berulang-ulang, tentu akan makin mahir. Ini ada suara Ini gemanya ada katanya, suara echonya. gemanya katanya, ada ekonya. Ada ekonya. Iya. Gimana ya? Iya. Tapi masih Gimana jelas ya? sih, Dok. Oke, masih jelas ya. Udahlah, berarti Oke, kita masih jelas ya, udahlah, berarti jalan kita aja. ini tetap jalan aja. Oke. Oke. Seperti tadi coba saya review sedikit ya, Dok. Jadi Mhm. tadi masalah repetisi itu sebenarnya kan otak anak itu nggak bisa sekali langsung bisa gitu ya, Dok ya. Jadi semakin stimulasi itu diulang-ulang, itu istilahnya nancepnya lebih lama begitu ya, Dok ya, untuk ke anak ya. Betul. Terus ada nggak sih, Dok, idealnya kita tuh harus punya berapa buku sih supaya bisa di rolling, atau mungkin idealnya berapa sih, ada nggak, Dok? Nggak ada. Nanti kalau saya bilang ada idealnya, nanti buru-buru harus punya 20, nggak punya 20 berarti nggak ideal. Berarti nggak ideal, nggak boleh. Nggak ada. Berarti memang seadanya itu dimaksimalin. Tapi kalau ternyata anaknya suka buku, ya mungkin nanti lebih dipertimbangkan. Kalau misalnya ada ada rezeki lebih, beli lagi, atau mungkin kayak seperti tadi ya, di taman baca ataupun diajak ke perpustakaan. Atau di Gramedia kan juga sebenarnya kita bisa baca-baca juga ya. Terus sekarang kalau akses buku juga yang bisa second ya. yang second ya. Oh, betul. Ada juga buku second. Ada juga buku second. Iya. Jadi contohnya khususnya buku-buku bayi. Saya termasuk yang menggunakan buku second loh untuk yang bayi. Karena ada kadang edisinya udah nggak ada lagi, tapi di edisi yang lama masih ada dan orang jual. Gitu. Saya ambil gitu. Seperti itu. Jadi kalau mau dibilang kaitan kosakata nggak ada buku, tapi tadi aplikasi ada. Kita bisa print out. Jadi anak tetap bisa kok dapat. Jadi banyak banget pilihannya ya, bisa buku second, bisa print sendiri dari aplikasi, bisa diajak ke perpustakaan, toko buku, taman baca, banyak sekali ya, Dok ya. Betul. Ini ada yang bercerita bahwa anaknya itu dengan Down syndrome, kalau melihat buku itu langsung refleks menunjuk-nunjuk seolah membaca, seperti itu, Dok. Berarti itu sudah ada feedback ya, Dok ya. Jadi dari anaknya itu mungkin ada feedback untuk mulai menunjuk-nunjuk, kan itu juga salah satu perkembangan ya, Dok ya, untuk menunjuk suatu objek dalam bacaan itu. Perkembangan kognitifnya artinya proses perkembangan yang lebih tinggi dari yang sebelumnya. Jadi setidaknya dia bisa mengidentifikasi gambar, mengenali gambar, ya kan? Kemampuan dia menunjuk itu kan sebenarnya mengenali gambar itu. Perkara dia nanti nggak bisa apa yang dia tunjuk, ya itu nanti berarti di level yang berikutnya. Iya. Karena kan orang bilang anak itu membaca. Kesannya membaca itu hanya tulisan. Padahal membaca gambar pun itu adalah suatu proses belajar. Jadi ilustrasi dari buku itu juga penting untuk dilihat oleh anak. Mereka bisa belajar, di sini tokohnya sedih. Ekspresi sedih itu yang seperti ini. Ini dia ada di bawah pohon, gitu. Kenapa kalau yang di sini gambarnya lebih terang? Karena dia kepanasan, misalnya di bawah sini patah tulang. Itu kan sebenarnya hal yang tanpa mereka sadari dari ilustrasi. Itu jadi nggak mikir mau membaca, tahu simbolnya, tahu kata-katanya, nanti dulu udah bisa mengenali gambar pun udah sangat bagus. Ini kalau dari saya pribadi tuh mau tanya seperti ini, Dok. Apakah buku itu adalah sesuatu yang dijilid? Kalau misalnya berbentuk
lembaran seperti flashcard atau mungkin yang ada ringnya terus bisa kita tambahkan lagi, itu juga bisa nggak sih dok disebut digunakan untuk media membaca nyaring? Oke, sangat bisa. Sangat Jadi bisa. secara Jadi teori secara teori media membaca nyaring itu bukan media hanya membaca buku, nyaring itu bukan hanya buku, tapi paparan cetak. tapi paparan cetak. Jadi Oh, paparan cetak itu kan ya, Paparan lebih cetak luas. itu kan macam-macam. tidak hanya yang bentuknya buku. Tidak hanya Saya yang bentuknya pernah buku. Saya beli ya, saya beli buku beli ya, itu saya satu beli buku itu satu untuk membaca nyaring, tapi untuk membaca bukunya itu nyaring, dalam tapi bentuk lembaran. bukunya itu dalam bentuk lembaran. Iya, Kertas bentuknya dalam besar. bentuk lembaran. Kertas Jadi besar. ini dan itu dipakai Dan itu dipakai penulisnya kalau di Jepang penulisnya, mungkin kalau di seperti itu Jepang juga. mungkin seperti itu. Jadi kertas Jadi dibacakan, kertas dibacakan, nanti ditarik, diganti halamannya. Jadi diganti seolah-olah halamannya. mengisi gitu Seolah-olah ya. mengisi Ditarik, gitu ya. Iya. ada halaman berikutnya Ada ditarik, halaman ada berikutnya media. ditarik, Itu juga bisa dipakai juga media. bisa dipakai media. Dan itu berarti termasuk juga membaca nyaring ya dok. Ini ilmu Betul. baru nih buat saya. Betul. Berarti membaca nyaring itu apa namanya bukan hanya buku begitu ya. Betul. Jadi Mohon maaf Betul, dokter, jadi- suaranya mantul-mantul lagi katanya. oke, gimana ya? Oke, gimana ya? Saya keluar dulu ya. Saya keluar dulu ya. Oh, apakah ini dok? Apa namanya mungkin ada dua device begitu mungkin ya untuk di dokter Putri. Coba saya invite kembali. Mudah-mudahan ini lebih jelas lagi suaranya karena ini ternyata ilmunya banyak sekali untuk orang tua. Sayang juga kalau kita waktunya ini ya. Coba nanti kita tunggu dokter Putri untuk merespon kembali. Ini benar-benar ilmu baru, jadi saya baru ngerti kalau ternyata membaca nyaring itu tidak hanya dari buku yang dijilid begitu ya. Mungkin simpelnya itu buku yang bisa dibalik yang dijilid, hardcover atau mungkin softcover, tapi lembaran pun bisa digunakan untuk membaca nyaring seperti itu ya dok ya. Suara saya? Betul. Suara Aduh, saya? kok mantul lagi Aduh, ya? kok mantul lagi ya? Tes, tes. Tes. Masih mantul ya? Masih mantul ya? Di saya soalnya mantul ini. Saya soalnya mantul ini. Iya, ada seperti menggema sedikit begitu sih dok. Tapi kalau untuk di saya masih terdengar jelas. Kalau untuk ayah bunda yang lainnya bagaimana? Boleh komen di kolom komentar. Nah, mungkin beliau sedang ada masalah jaringan sepertinya ya. Semoga Allah ridhoi buat berlanjut lagi. Ya, beliau ini buku terbarunya adalah judulnya Cara Ajaib Menutrisi Otak Anak. Dan ini memang salah satu topik yang memang kita cari-cari sih, karena setelah sebelumnya itu sebelum ada KINSI ataupun setelah ada KINSI dan mengetahui diagnosisnya, kami tuh kayak sering nyari literasi tentang neuroparenting gitu. Jadi kita kan sering cara membaca, cara menulis, cara meremas seperti itu, pra writing, pra reading kayak gitu ya. Tapi kita juga jarang atau kita itu sering luput untuk belajar tentang bagaimana sih sebenarnya otak anak itu bekerja kayak gitu. Karena kalau misalnya kita tahu bagaimana cara kerja otak anak, itu mungkin lebih mudah untuk mengajarkannya seperti itu. Halo dokter. Ya. Ya. Mudah-mudahan. Aduh, kok mati ya? Aduh, kok mati ya? Halo dokter. Iya, halo. Sudah ya? Iya, halo. Oh ya. Mudah. Sudah ini dok. Tes. Kedengaran selesai? Kedengaran selesai? Sudah terdengar. Oke. Jadi terdengar suara saya ya dok ya? Terdengar. Terdengar. Jadi membahas tentang tadi dok, tentang media-media yang bisa digunakan untuk membaca nyaring, yang ternyata tidak hanya lembaran yang tertumpuk seperti itu ya, bisa lembaran atau tadi istilahnya paparan cetak ya dok ya, lembaran cetak atau Materi paparan cetak. cetak, Materi Ya. cetak. materi Iya. cetak seperti itu ya. Kemudian begini dok, pernahkah dokter Putri itu ada kebimbangan ketika memberikan anak, misalnya usianya di bawah 3 tahun begitu ya, buku yang bagus tetapi
berbahasa Inggris atau berbahasa lain yang bukan bahasa sehari-hari kita. Itu bagaimana cara menyikapinya, Dok? Karena saya pernah menemui beberapa buku yang materinya bagus, gambarnya nyata, tapi menggunakan bahasa Inggris. Sedangkan saya sebagai ibu baru nih yang masih awam, saya merasa khawatir begitu ya, memberikan bacaan untuk Kinsey di bahasa yang lain gitu, bahasa yang berbeda sama bahasa kesehariannya dia gitu. Itu ada saran masukan nggak sih, Dok, terkait hal tersebut, masalah bahasa dalam buku? Jadi kalau Jadi masalah kalau bahasa masalah ya, bahasa ya, bilingual khususnya bilingual ini banyak khususnya ini sekali banyak teori. sekali teori. Ada yang Ada menyatakan yang boleh menyatakan untuk boleh dikenalkan untuk sejak dikenalkan dini, sejak ada juga dini, yang ada juga yang tidak boleh tidak jika boleh misalnya jika lingkungannya tidak misalnya lingkungannya konsisten tidak untuk konsisten mengenalkan. untuk Maksudnya mengenalkan. orang Maksudnya tuanya sendiri orang tidak tuanya sendiri konsisten tidak salah satu konsisten untuk salah satu menggunakan bahasa untuk kedua menggunakan gitu. bahasa kedua. Sedangkan bahasa ibunya Sedangkan sendiri bahasa dia belum ibunya kuat sendiri gitu. dia belum Ada kuat. yang menyarankan untuk Ada yang ditunda menyarankan dulu. untuk ditunda Nah, dulu. terkait Nah, masalah terkait pemilihan masalah buku, pemilihan buku, kalau memang bukunya kalau memang berbahasa bukunya luar berbahasa dan luar kita ragu, dan kita kalau saya ragu, pribadi, kalau saya saya tetap pribadi, kenalkan saya pakai tetap bahasa kenalkan Indonesia. pakai bahasa Indonesia. Jadi saya Jadi definisikan saya sendiri definisikan sendiri kata-kata tersebut. kata-kata tersebut. Ketika anaknya sudah Ketika anaknya mulai sudah mulai mulai interaktif mulai gitu ya, interaktif gitu ya, saya saya bacakan bahasa bacakan Inggrisnya, bahasa saya Inggrisnya, bacakan juga saya bacakan juga versi bahasa versi Indonesianya. bahasa Indonesianya. Tapi kadang-kadang Tapi kadang-kadang ya anak yang pertama ya ibu khususnya, anak yang pertama saya tuh nggak sabaran untuk nggak sabaran mendengar seri mendengar aslinya. Jadi dia seri akan bilang, aslinya. nggak Jadi usah dia lah akan bunda bilang, yang nggak bahasa usah lah Inggris, bunda yang biar bahasa kakak denger Inggris, yang biar bahasa kakak denger Indonesianya yang bahasa aja gitu. Indonesianya aja. Bunda nggak usah Bunda keluarin nggak bahasa usah Inggris gitu, keluarin biar bahasa Inggris gitu, kakak biar dengar bahasa Indonesia. kakak dengar Yaitu bahasa kita Indonesia. kembali ke Yaitu kita anaknya, kembali jangan ke sampai kita anaknya, jangan sampai memaksakan, kita tapi memaksakan, anaknya nggak tapi nyaman. anaknya nggak Jadi kalau di nyaman. teori Jadi kalau Montessori di itu teori follow the Montessori itu child. Jadi follow the kita ikuti child. Jadi anaknya, kita ya udah ikuti anaknya. Ya kita udah, pakai versi kita bahasa pakai Indonesia. versi bahasa Indonesia. Dan kalau untuk Dan anak yang di kalau bawah untuk 3 anak yang di tahun, bawah 3 tahun, tadi sebenarnya dia tadi tidak sebenarnya dia terlalu tidak banyak terlalu banyak tulisan ya, kosakata tulisan ya, sebenarnya ya. kosakata Memang lebih sebenarnya banyak ya. melihat Memang lebih gambar. banyak melihat gambar. Khususnya di 2 tahun pertama Khususnya di 2 melihat tahun gambar. pertama Jadi lihat kalaupun gambar. ternyata Jadi kalaupun bukunya ternyata banyak sekali bukunya kata-kata banyak bahasa sekali Inggrisnya kata-kata bahasa dan Inggrisnya rentang dan konsentrasi si rentang anak itu konsentrasi memang si tidak anak belum memang panjang tidak belum untuk mendengar panjang aslinya, untuk mendengar bisa aslinya, kita bisa kita persingkat gitu ya. persingkat gitu ya. Dan tadi Dan filosofi tadi membaca nyaring filosofi itu membaca nyaring itu tidak harus satu tidak buku harus itu satu langsung buku habis itu sekali langsung. duduk. Enggak, ini yang kadang-kadang orang tua suka Orang tua berpikir, suka pokoknya berpikir, ditarget nih, pokoknya ditarget nih. kalau bisa satu buku Kalau harus bisa satu habis buku harus sekali habis duduk sekali misalnya. duduk Kalau bisa misalnya. sebelum Kalau tidur bisa kamu harus sebelum baca tidur 5 kamu harus buku. baca 5 buku. Enggak, Enggak. itu kan balik lagi ke Itu kan balik rentang lagi ke konsentrasi rentang anak, konsentrasi kesiapan anak, anak, dan itu kesiapan anak, berbeda-beda. dan itu berbeda-beda. Ya, anak usia Ya, 1 anak tahun, usia dia 1 nggak akan tahun, fokus dia nggak akan mendengarkan fokus omongan mendengarkan ibunya. omongan Mungkin ibunya. dia akan sibuk Mungkin dia akan sibuk memegang-megang buku, memegang-megang meremas-remas, buku, masukin meremas-remas, mulut gitu masukin kan. mulut. Tapi gitu yang kan. kita Tapi ambil di yang situ kita apa? ambil di situ apa? Bonding kita, Bonding interaksi kita, bersama interaksi mereka, itu bersama satu. mereka, itu satu. Yang kedua, Yang kedua, kosakata walaupun cuma kosakata sedikit walaupun itu cuma tetap sedikit mereka itu serap. tetap mereka serap. Yang Yang ketiga, ketiga, mereka memegang mereka buku, memegang motorik buku, mereka motorik mereka terstimulasi. terstimulasi. Melihat 1-2 Lihat halaman satu buku dua ada halaman gambarnya, buku ada visual gambarnya, mereka visual mereka terstimulasi. terstimulasi. Tetap ada yang dapat. Tetap ada yang Walaupun dapat. tadi cuma 5 Walaupun menit tadi sih, cuma mungkin 5 kalau menit anak sih, 1 mungkin tahun kalau anak nanti 1 tahun diulangi lagi. nanti Beda diulangi dengan lagi. anak yang Beda dengan usianya anak yang 4 usianya tahun, 5 4 tahun, tahun, mereka 5 udah bisa tahun, mereka duduk udah bisa 15 duduk menit 15 dengerin menit cerita. dengerin Satu cerita. buku nggak Satu cukup, buku nggak tiba-tiba cukup, minta lagi tiba-tiba buku minta lagi berikutnya dan buku seperti itu berikutnya dan seterusnya. seperti itu seterusnya. Jadi balik juga ke Jadi balik kesiapan juga ke anak kesiapan dan anak perkembangan dan anak perkembangan masing-masing. anak masing-masing. Masya Allah. Berarti memang kita juga perlu tahu nih ya, Dok ya. Anak usia segini tuh rentang fokusnya di berapa menit sih gitu. Nggak harus kita, pokoknya ini harus habis, nanti ganti lagi kayak gitu ya. Jadi memang senyamannya anak gitu ya. Senyamannya anak, kapan, seperti itu. Oke. Banyak yang bilang masih Banyak yang bergema bilang ya. masih bergema ya. Iya. Aduh. Eh, Mohon maaf banget Mohon ini maaf kenapa banget ya? ini kenapa ya? Iya betul dokter, karena materinya sangat sangat daging banget gitu ya. Jadi mungkin kok menggema gitu, tapi nggak apa-apa dokter. Cuman saya kurang tahu nanti kalau di siaran ulangnya apakah menggema juga ya dokter ya?
Mudah-mudahan enggak ya. Mudah-mudahan enggak ya. Mudah-mudahan enggak. Untuk ayah dan bunda yang ingin bertanya, kami persilahkan. Kinsi lagi apa? Kinsi lagi main sama ayahnya. Tadi baru bangun bobok tadi. Iya, tadi masih menggema katanya dokter. Iya, mohon maaf ini Iya, udah mohon maaf ini dicoba udah dicoba lift dari tadi ya, lift dari masih tadi ya, juga ternyata. masih juga Sudah ternyata. sudah dicoba ya, memang mungkin memang apa namanya? Cuman kalau saya masih masih terdengar jelas dokter. Kalau di saya ya. Tapi ternyata di apa namanya? Di ayah bunda yang saat ini hadir suaranya menggema gitu, seperti ada ekonya seperti itu. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh dokter Putri tadi bisa tertangkap poin-poinnya ya, poin-poin pentingnya. Suaranya double seperti itu katanya dokter. Iya, double Iya, ya. double ya. Baik. Kalau untuk dokter Putri sendiri mulai mengenalkan buku ke kakak ya, Iya. ada kakak, ada adik, itu apakah waktunya beda-beda dok? Misalnya si kakak sukanya pagi, adiknya itu mengikuti, atau ada waktu sendiri-sendiri, ini si kakak, terus nanti sore si adik, atau bareng-bareng aja gitu dok, baca sama-sama bertiga kayak gitu. Iya. Jadi Iya. ini kalau kita Jadi ini kaitkan kalau dengan kita pertanyaan kaitkan dengan ini, pertanyaan kita ini, kaitkan juga dengan kita waktu kaitkan yang juga enak dengan ya waktu untuk yang membaca enak ya nyaring untuk membaca sebenarnya ya. nyaring sebenarnya. Jadi kalau Jadi kategori kalau waktu kategori waktu sebenarnya sebenarnya sesukanya anak sesukanya anak. ya. Ya. Tapi biasanya Tapi anak itu biasanya akan anak itu memilih akan mau memilih membaca mau nyaman membaca itu biasanya nyaman itu sebelum tidur. biasanya sebelum tidur. Kalau pagi mereka Kalau kan masih pagi mereka kan masih beraktivitas, kebutuhan beraktivitas, geraknya kan harus kebutuhan geraknya kan terpenuhi. harus Biasanya terpenuhi. nanti di Biasanya jam nanti di istirahat jam gitu kan habis istirahat dari gitu kan mereka habis dari bergerak mereka keluar, bergerak kemudian keluar, main kemudian di main dalam di sebentar, dalam terus kan sebentar, udah mulai terus capek tuh ya, udah terpenuhi nih kebutuhan geraknya. Ya, ya, biasanya ya main sama biasanya buku main gitu. sama buku. Nah, khususnya kalau Nah, malam khususnya kalau selalu malam saya selalu sempatkan saya sempatkan untuk rutin untuk membacakan rutin buku. Jadi membacakan buku. Jadi secara riset secara pun riset dikatakan pun pada saat dikatakan pada menjelang tidur saat itu kan menjelang tidur itu kan rasa nyaman ya di rasa otak. nyaman ya di Kita akan otak. lebih Kita mudah akan juga lebih mudah untuk juga untuk apa istilahnya apa mengirimkan istilahnya pesan mengirimkan value. pesan Akan value, lebih mudah akan lebih nyampe mudah ke anak nyampe pada ke anak saat pada fase saat di fase situ, fase situ sebelum tidur fase itu. sebelum tidur itu. Jadi kalau misalnya Jadi pengen kalau misalnya ngobrol, baca pengen buku, ngobrol ada baca selipang buku, ada selipang nilai-nilai hal yang nilai-nilai positif, hal itu yang bisa kita positif itu bisa tanamkan ke kita anak menjelang tanamkan ke tidur. anak Tapi yang bukan tidur. berarti Tapi bukan waktu-waktu lain tuh berarti enggak, waktu-waktu bukan lain tuh berarti enggak, itu juga bukan enggak. berarti itu juga enggak. Tapi kalau kami Tapi biasanya kalau setiap kami sebelum biasanya tidur setiap sebelum menyempatkan untuk baca buku bersama. Nah, di luar itu Nah, di kalau luar anak itu mau kalau ya anak sesuka mau anak. ya sesuka Kadang anak. misalnya si Kadang adik misalnya jam si 10 adik pagi jam habis 10 dia pagi main habis dari dia luar, main dari kemudian luar, habis kemudian nyemil gitu habis kan, pastikan nyemil gitu anakku kan, udah pastikan kenyang, anakku udah udah bergerak. kenyang, udah Biasanya bergerak. mereka akan senang Biasanya mereka untuk akan baca buku senang untuk bersama. baca buku Kalau bersama. si kakak misalnya Kalau si setelah kakak mandi misalnya pagi setelah sebelum mandi sekolah pagi sebelum sambil sekolah nunggu saya sambil selesai nunggu bikin saya sarapan selesai itu bikin dia baca sarapan buku itu dulu dia tuh baca udah kayak buku dulu bapak-bapak tuh mau kayak ngopi bapak-bapak mau baca ngopi buku. Ngopi gitu ya. Iya. Untung bukan koran ya dokter yang Iya. dibaca ya. Jadi balik ke Jadi kebiasaan si balik ke anak. Tapi kebiasaan si saya anak. rasa Tapi perlu saya rasa untuk perlu membuat satu untuk habit membuat paling satu tidak habit menjelang paling tidur tidak malam menjelang tidur malam itu kita bacakan kita bersama. Jadi bacakan itu pun bersama. akan Jadi jadi itu pun akan jadi memori yang memori manis yang ya untuk manis dikenang ya anak untuk pada dikenang saat anak mereka pada saat dewasa. mereka dewasa. Bahwa dulu Bahwa sebelum dulu tidur aku sebelum tidur dibacakan aku buku oleh dibacakan ibuku, buku oleh ibuku, ada interaksi di ada situ, interaksi ada di ikatan situ, emosi ada di ikatan situ, emosi di situ, dan itu bagus juga untuk perkembangan emosi tangan anak juga. emosi anak juga. Dan salah Dan satu salah poin satu lagi, poin lagi kebiasaan kita kebiasaan ke kita anak ini, insya Allah insya akan Allah diterapkannya akan pada saat diterapkannya mereka pada saat menjadi orang mereka tua nanti. menjadi orang tua nanti. Karena ini kan suatu Karena ini kan kebiasaan yang suatu nyaman, kebiasaan yang nyaman, ya, ready for ya, pleasure ya, reading jadi for pleasure ya, membaca jadi yang untuk membaca yang nyaman, untuk menyenangkan nyaman, buat mereka. Dan menyenangkan buat mereka. biasanya kalau Dan menyenangkan kan biasanya kalau pengen diulang menyenangkan kan lagi, pengen diulang dan lagi, pengen kita dan berikan pengen ke kita anak berikan kita. ke anak Seperti itu. kita. Saya rasa ya pasti Saya ini akan rasa jadi ya satu pasti ini akan jadi warisan satu yang warisan baik yang dari baik kita dari untuk anak kita cucu untuk kita. anak cucu kita. Seperti itu. Seperti itu. Tanya dok, hmm, untuk
0 sampai 3 bulan, apakah boleh dibacakan buku cerita berbahasa Inggris? Kenapa? Pertanyaannya tadi? Mohon maaf. Apa boleh dibacakan buku cerita bahasa Inggris? Jadi masalah bahasa itu tidak ada masalah ya Mbak ya. Kalau masalah buku itu, asalkan pada saat bahasa sehari-hari anak itu sudah tahu bahasa ibu, ya. Jadi tidak masalah juga kita kenalkan bahasa Inggrisnya. Jadi misalnya ini cat gitu ya, kucing, ini kucing, cat. Kita sebutkan ulang cat, kucing, gambarnya ada gitu kan. Kan kalau untuk anak 3 bulan juga sebenarnya 0 sampai 3 bulan bukan ke gambar ya. Tapi ke buku kontras kalau untuk pemilihan buku. Karena 0 sampai 3 bulan itu apa namanya? Gambar di mata mereka itu masih buram. Masih melihat itu masih buram. Jadi buku-buku yang dikenalkan itu sebenarnya kalau untuk visual ya, buku yang gambarnya hitam putih atau nanti setelah 3 bulan ke atas yang kontras warna-warni. Tapi kalau untuk kata-katanya silakan saja ya, tapi pastikan si anak itu nanti pakai bahasa ibunya yang mana. Nanti jangan sampai dia belum tuntas bahasa ibunya gitu kan, dia udah bingung dengan bahasa lain. Atau seperti yang saya sampaikan tadi, kita boleh kenalkan dua-duanya. Jadi kita bacakan dulu kata bahasa Inggrisnya, kemudian kita ulangi lagi versi bahasa Indonesianya. Kan double itu jadinya. Kata-katanya dapat double. Seperti itu. Tetap jadi simpanan kok. Simpanan di kepala mereka. Alhamdulillah cukup jelas berarti ya dok ya. Berarti boleh. Tapi tetap disesuaikan sama kondisinya anak. Dan kalau bisa, karena bahasa ibunya tuh belum matang mungkin ya kalau di usia segitu, selain bahasa Inggrisnya dibacakan, bahasa Indonesianya juga dibacakan. Seperti itu ya dok ya. Sini ada yang tanya dok, ada seorang bunda memiliki anak dengan Down syndrome berusia 16 bulan. Apakah membaca nyaring itu sudah bisa diterapkan? Kemudian kalau misalnya mau untuk belajar tentang pengenalan warna, apakah ada rekomendasi untuk buku yang tepat? Mungkin seperti itu ya dok ya. Oke. Yang pertama, apakah anak usia Down syndrome sudah bisa dikenalkan? Tadi seperti yang sudah saya sampaikan, bahkan di dalam kandungan pun ya, indera pendengaran anak itu sudah berkembang kurang lebih di 20 minggu kehamilan. Jadi selagi indera pendengarannya tidak ada masalah, tidak ada masalah dikenalkan, sudah siap untuk dikenalkan. Kita bisa lihat ya, contoh nyata seorang anak hafiz Quran tapi matanya buta. Kenapa? Karena indera pendengarannya dia tetap bisa menerima informasi, termasuk membaca nyaring ini. Selagi indera pendengarannya bagus, matanya juga bagus, tetap akan berdampak baik pada anak yang dengan gangguan kognitif ataupun tidak. Kenapa? Karena masih lahir prematur. Jadi saya juga baca riset-riset terkait hal tersebut. Jadi tetap berdampak membaca nyaring ini. Tinggal bagaimana prosesnya ke setiap anak itu berbeda. Ada yang lambat, ada yang cepat. Balik lagi ke bagaimana memproses dan upaya tadi repetisi juga jadi penting. Karena repetisi itu adalah bagian dari usaha kita. Ya, walaupun anaknya tidak ada masalah disability, tapi kalau nggak dibacakan dan diulang-ulang ya nggak dapat juga. Ya kan? Seperti itu. Betul. Jadi kalau bisa disimpulkan sebenarnya nggak ada terlalu dini untuk membaca ya dokter ya. Karena sejak dalam kandungan pun ketika indera pendengaran anak itu sudah berkembang, sebenarnya dia sudah bisa menyerap untuk membaca nyaring itu ya dok ya, untuk dibacakan cerita secara nyaring itu ya dok ya. Jadi meskipun ada disabilitas maupun tidak ada disabilitas seperti tadi tipikal maupun atipikal, sebenarnya mereka itu bisa dan mampu untuk dibacakan buku. Ini ada juga pertanyaan dok di kolom komentar. Pertanyaannya mungkin agak
agak spesifik ya dok ya. Jadi beliau ini adalah orang tua anak dengan autism, dengan ASD gitu. Terus mau minta rekomendasi atau saran, kira-kira seperti apa sih buku yang bagus untuk dibacakan untuk anak tersebut seperti itu. Apakah pernah mungkin ada risetnya kah, atau untuk yang rentang fokusnya misalnya sering berpindah-pindah, itu seperti apa sih dok cara membiasakan membaca buku seperti itu? Oke. Oke. Ini kasus Ini yang kasus yang menurut saya udah spesial lagi ya. Oke. Oke. Jadi mungkin saya bisa Jadi mungkin saya bisa menjawab dari teori membaca teori nyaringnya. membaca nyaringnya. Nah, jadi kalau Jadi membaca kalau nyaring membaca itu, nyaring itu, kalau anaknya kalau anaknya lebih banyak bergerak, belum bisa diam belum gitu bisa kan, diam gitu kan, ya artinya ya artinya kita fokusnya bukan untuk menyelesaikan langsung banyak gitu. langsung banyak Paling gitu. tidak dia Paling kenal tidak dulu dia dengan kenal buku dulu itu, dengan buku itu, paparan cetaknya, paparan cetaknya, melihat gambarnya, gambarnya, dan dia tertarik, dan dia bahkan tertarik, untuk bahkan untuk menunjuk-nunjuknya, kita menunjuk-nunjuknya, sampaikan kita apa sampaikan ini apa gitu ya. ini, gitu Walaupun ya. mungkin Walaupun usianya mungkin udah levelnya usianya udah udah levelnya udah 3-4 tahun ke 3-4 atas yang tahun ke atas yang seharusnya kemampuan konsentrasinya udah tinggi, tapi kan konsentrasinya ini udah tinggi, kasus tapi kan khusus. ini kasus Nggak bisa khusus. kita Nggak bisa kita samakan dengan samakan anak-anak dengan yang anak-anak tidak yang ada tidak ada masalah yang autism masalah tadi. yang autism tadi. Jadi autism ini Jadi sendiri autism ini spektrumnya sendiri juga spektrumnya juga beda-beda ya. beda-beda ya. Jadi Jadi dalam hal ini dalam hal menanggapinya ini tidak bisa hanya satu tidak bisa aspek hanya saja. satu aspek saja. Misalnya ada anak Ada yang anak yang kerjanya kerjanya bergerak terus. bergerak, Ibunya kesulitan Ibunya dong untuk mengajak dia untuk duduk mengajak gitu, dia duduk membaca gitu, buku. membaca Nah, buku. kita jangan Nah, langsung kita jangan langsung paksa duduk paksa harus baca duduk buku ya. harus Pasti baca anaknya buku. berontak. Pasti anaknya Nah, berontak. gimana caranya? Nah, gimana Penuhi dulu caranya? kebutuhan Penuhi dulu geraknya. kebutuhan geraknya. Kalau sudah kebutuhan geraknya tuntas gitu kan, terpenuhi, kebutuhan stimulasi sensorinya terpenuhi, maka biasanya maka biasanya anak sudah akan bisa diajak, untuk diundang beraktivitas yang tenang. Salah satunya dengan membaca nyaring. Tapi bukan berarti Tapi bukan berarti tadi membaca nyaring itu harus duduk, dia mendengarkan, enggak. Kita menunjuk-nunjuk buku, membolak-balik halaman, menyampaikan, menceritakan. Itu anak itu sebenarnya juga sudah mendengar, menyerap apa yang kita sampaikan. Oke, paling saya bisa jawabnya dari segi itu. Autism mungkin akan lebih baik juga dikonsultasikan ke dokter anak spesialis anak tumbuh kembang. Seperti itu, Mbak. Terima kasih dokter. Dan tadi itu yang salah satu catatan saya dari dokter Putri, bahwa membaca buku itu nggak harus sekali membaca satu buku habis ya dok ya. Jadi memang kalau misalnya anaknya masih sering lari ke sana kemari, itu mungkin bisa kita satu halaman dulu. Tapi kalau seperti itu nanti selanjutnya itu lebih baik ganti halaman atau mengulang dari awal dok. Kalau misalnya kita terjeda untuk membaca bukunya seperti itu. Oke. Kita bisa lihat anaknya masih mengulang lagi dalam jangka waktu yang berdekatan lagi. Boleh ya dibacakan. Tapi kalau udah enggak, ya udah. Nanti pada saat dia membuka lagi, kita boleh ulang dari awal. Jadi nggak ada masalah ya dok ya di situ ya. Salah satu kunci membaca nyaring itu adalah berintonasi, berekspresi. Kenapa sih itu penting? Karena disitulah juga daya tarik kita kepada anak. Ya. Dibanding bacanya datar, pasti akan berbeda. Itu kunci membaca nyaring. Jadi membaca nyaring itu adalah membacakan buku dengan suara yang besar, bukan berarti teriak ya. Suara yang besar, jelas, berintonasi, ada ekspresi, dan berinteraksi. Kenapa beda? Kalau antara kan sekarang ada buku yang ngeluarin suara dong. Itu membaca nyaring juga enggak dong? Betul. Membaca nyaring itu ada yang membacakan, ada yang dibacakan, ada medianya, dan ada interaksi di situ. Interaksinya berarti ya nggak bagus ya dok kalau pakai bukan berarti nggak bagus, tapi tidak bisa menggantikan kita sebagai orang tua yang berinteraksi tadi. Ketika kita berinteraksi, itu ada pengalaman emosi di dalam diri anak, di dalam otak anak, dan itu berdampak pada proses neurosinapsisnya.
Dan itu tadi Dan itu tadi sambungan-sambungan sambungan antar cerca antar neuron cerca itu neuron akan itu terjadi. akan terjadi. Ya, jadi nggak bisa Ya, jadi digantikan. nggak Jadi bisa jangan digantikan. berpikir Jadi jangan membaca berpikir nyaring itu hanya membaca sekedar nyaring itu memberikan hanya sekedar memberikan kosakata supaya kosakata dia bisa supaya cepat dia bisa cepat ngomong, supaya dia ngomong, tahu supaya gambar. dia tahu Ketika gambar. kita Ketika kita berpelukan, saling berpelukan, menatap saling mata, menatap saling mata, tertawa saling bersama, tertawa saling bersama, bertanya, saling kalau bertanya, adik kalau nanti adik kayak gini nanti kayak gimana ya? gini Kasihan gimana ya? nggak? Ya ini Kasihan nggak nggak? Ya nangis ini nggak sedih ya. nangis sedih Itu ya. udah ada interaksi, Itu udah ada pengalaman interaksi, emosi, pengalaman emosi, itu udah itu udah berdampak positif berdampak bagi positif perkembangan bagi otak anak. perkembangan otak anak. Masya Allah. Seperti itu. Seperti itu. Jadi kalau misalnya apa namanya membaca nyaring ini memang harus tadi ada medianya. Siapa yang membacakan, siapa yang dibacakan, medianya apa, terus ada interaksi itu ya dok ya, tanda kutip interaksi itu yang nanti Betul. yang interaksi tersebut itulah yang menstimulasi otak anak begitu ya dok ya. Iya, itu Iya, berkaitan itu dengan berkaitan perkembangan dengan emosi perkembangan mereka. emosi mereka. Masya Allah. Lalu bagaimana dok kalau misalnya kita itu menggunakan sound yang sound di apa namanya diputar aja kan ada tuh yang misalnya alat yang dia itu sudah berisikan cerita-cerita didengarkan saja anaknya seperti itu. Gimana sih dok sebenarnya respon mereka? Karena mereka cuma mendengar nih, mendengar dari alat yang dia ketika diputar dia akan mengeluarkan bunyi yang sama berulang-ulang seperti itu. Jadi Jadi aspek untuk audio, aspek audio, penghafalan penghafalan kosakata mereka mereka bisa, tapi tapi pemahaman pemahaman akan apa yang akan apa yang diucapkan diucapkan itu mungkin tidak bisa sama tidak bisa dengan sama. ketika berbaca nyaring. Karena apa? Pada saat kita membaca nyaring itu Nyaring kan itu kan ada interaksi di situ. ada interaksi. Kita akan nanya ke Kita akan anak, nanya kamu ke anak, tahu tahu nggak ini kamu tahu artinya nggak ini apa misalnya? artinya apa misalnya? Andi lari tunggang Andi lari langgang karena tunggang dikejar langgang karena anjing, dikejar misalnya anjing, seperti itu misalnya di seperti dalam buku itu ya. Di dalam buku itu Nah, ya. kalau dia hanya Nah, kalau mendengarkan, dia hanya itu mendengarkan, dia tahu itu kan lewat dia kata-kata tahu tunggang kata-kata langgang gitu tunggang kan. langgang gitu kan. Tapi untuk Tapi pemahaman, untuk pemahaman, ya, mungkin ya, tidak setiap anak mungkin bisa tidak setiap anak paham, bisa beda dengan paham, anak yang beda dengan dibacakan anak nyaring. yang dibacakan Makanya nyaring. kalau Makanya membacakan kalau nyaring itu membacakan nyaring prinsipnya itu selain dia prinsipnya mencintai selain dia buku, mencintai dia buku, tidak hanya dia bisa tidak hanya membaca, bisa membaca, dia tapi paham dia apa paham yang apa dibaca. yang dibaca. Betul. Termasuk pada saat membaca Termasuk pada gambar, saat kan, membaca melihat gambar, gambar, kan, kan dia melihat tahu, gambar, kan oh dia ya tahu, ini oh ya ini sedih, kan ini ada sedih. interaksi Kan dan ada kita interaksi dia dengan kita, dia konfirmasi. konfirmasi. Anak-anak pasti Anak-anak bertanya, pasti ini bertanya, kenapa dia ini seperti kenapa ini? dia Apa seperti ini? maksudnya? Apa maksudnya? Seperti itu. Jadi interaksi itu ya dok ya bedanya yang membedakan kita sama mesin mainan Iya. itu ya dok ya. Ya, Meskipun iya, ternyata betul. mesin mainan tersebut ada impact-nya. Dia juga memberikan input ya, input audio, input pendengaran juga ya dok ya. Tapi untuk Betul. interaksinya itu Betul. minusnya di situ kayak gitu ya dok ya. Betul. Kemudian ini mungkin ada ini masalah ada salah soundnya satu- juga. salah satu Salah satu nih, riset juga Mbak, nih, Mbak. ini juga saya Ini tuliskan juga di saya buku saya. tuliskan di buku Itu saya. perbandingan Itu perbandingan tiga aktivitas tiga yang aktivitas dilakukan yang dilakukan ke anak-anak. anak-anak itu Anak-anak satu anak-anak dia hanya dia hanya dibacakan dibacakan dongeng ya, dongeng ya, tanpa buku. tanpa buku. Jadi bercerita Jadi aja. bercerita aja. Sama anak Bercerita Sama yang anak yang melihat video, melihat video, duduk pasif melihat duduk video. pasif Ceritanya melihat ini video. sama semua Ceritanya nih, ini pasti sama semua ceritanya nih, sama. pasti Jadi ada ceritanya anak sama. Jadi yang ada melihat anak yang video, melihat dia video, bergerak gitu dia dengan bergerak konsep itu cerita dengan yang konsep sama. cerita yang Atau sama. ada anak Atau satu ada lagi anak yang satu lagi benar-benar yang dibacakan benar-benar nyaring dibacakan dengan nyaring buku dengan bergambar. buku bergambar. Ternyata dari hasil Ternyata dari MRI-nya, hasil bagian MRI-nya, kepala bagian otaknya, kepala itu otaknya, itu aktivasi otaknya aktivasi hasilnya berbeda. Anak yang yang dibacakan dibacakan yang mendengar yang dongeng saja, mendengar dongeng itu saja, ada bagian yang bagian yang teraktivasi, teraktivasi, tapi tidak tapi besar tidak gitu. besar. Tapi gitu. bukan berarti jelek Tapi ya, bukan berarti membacakan jelek ya, dongeng itu membacakan terbatas. dongeng itu Ya, terbatas. setidaknya ada Ya, interaksi, setidaknya ada kata-kata interaksi, tetap ada kata-kata gitu. tetap ada gitu. Dibandingkan dengan anak yang Dibandingkan dengan menonton anak yang video tadi, menonton video itu tadi, redup Yang itu bagian redup yang bagian apa namanya teraktivasi. Nah, ketika dilihat pada anak dilihat pada yang anak mendengarkan membaca nyaring sambil melihat buku bergambar, itu bagian aktivasi otaknya sangat jauh lebih besar dibandingkan dengan kegiatan yang tadi. kegiatan yang tadi. Ini
dilakukan oleh Ini Dr. dilakukan John oleh Sutton Dr. itu John di Sutton risetnya itu di disampaikan. risetnya Jadi disampaikan. memang Jadi berdampak memang pada saat berdampak dia pada membaca saat dia nyaring, membaca, selain mendengar kosakata, dia melihat gambar, dia mengartikan dia gambar, mengartikan mengidentifikasi gambar, gambar, mengidentifikasi gambar, berimajinasi, kemudian berimajinasi, dia kemudian dia berinteraksi, dan berinteraksi, kita, wah dan udah kita full udah of full of stimulation kalau saya bilang stimulation ya, kalau saya tanpa bilang kita ya, sadari. tanpa kita Gitu. sadari. Gitu. Seperti itu. Seperti itu. Masya Allah, sampai ada penelitiannya yang membandingkan 3 aktivitas ya. Jadi Betul. padahal ceritanya sama ya, Dok? Ceritanya Iya, sama ya, Dok? Iya, Antara ceritanya tiga sama, aktivitas ini. tapi aktivitasnya yang berbeda. Ya Allah. Berarti ternyata dengan membaca nyaring, kita membawa buku, bukunya bergambar, anak melihat buku tersebut, itu aktivasi di otaknya setelah di MRI itu ternyata dampaknya lebih besar begitu ya, Dok, daripada lebih dua besar. Jauh lebih besar. yang kegiatan tadi itu. Terus ini, Dok, yang menjadi pertanyaan adalah kan biasanya ada tuh yang membacakan dongeng menggunakan preparat atau menggunakan alat bantu gitu ya, misalnya boneka tangan atau apa. Itu tuh Iya. mendukung atau malah membuat anak menjadi lebih terdistraksi, Dok, sama ceritanya. Nah, kalau ini saya Nah, belum kalau berani ini jawab saya ya. belum berani jawab ya. Oh, Iya. karena kan Kalau ada ini kayak yang berani kalau ini jawab. saya belum boneka berani jawab. itu, jadi saya mikirnya kayak ini nanti anaknya itu akan melihat bonekanya kah atau akan Iya. ikut larut ke ceritanya kayak gitu ya, Dok ya. Iya. Kadang masih Sama sih, tapi Masih. kalau Sama kita sih, melihat tapi ke kalau buku kita juga melihat kan ke anak buku akan juga kan sambil anak akan mendengar, sambil dia mendengar, akan sambil melihat dia akan buku kan, sambil sebenarnya melihat buku kan, mengartikan sebenarnya apa yang dia mengartikan dengar apa yang dia untuk dengar dikaitkan dengan gambar di dikaitkan buku dengan ya gambar di sebenarnya. buku ya. Mungkin sebenarnya. prinsipnya sama. Mungkin prinsipnya sama. Justru mungkin Justru memperkuat mungkin bahwa memperkuat tokohnya bahwa itu tokohnya adalah itu tokoh adalah misalnya toko tokoh bebek, misalnya toko ya bebek, kan? Dia mendongeng kan? tentang Dia bebek, bebeknya mendongeng tentang ngomong, bebek, bebeknya atau ngomong, bebeknya atau nangis gitu bebeknya kan. nangis gitu kan. Kalau saya pribadi Kalau sih saya tetap pribadi mendukung sih dua tetap kegiatan mendukung ini, dua kegiatan antara ini, mendongeng antara dan juga mendongeng dan juga membacakan buku. membacakan buku. mendongeng dan membacakan buku. Dok, ada nggak sih, Dok, tipsnya? Kan biasanya yang ada di pikiran kami sebagai orang tua, kalau misalnya mendongeng itu kan ekspresif nih, bisa menirukan suara-suara dari masing-masing tokoh kayak gitu. Sedangkan kan mungkin masing-masing dari kita secara personal itu nggak semua nih bisa se-ekspresif itu, nggak semua nih bisa niruin tiap-tiap tokoh suaranya berbeda-beda kayak gitu. Gimana sih, Dok, caranya biar kita itu tetap asik gitu di mata anak-anak gitu ketika mendongeng, meskipun sebenarnya skill mendongeng kita juga biasa-biasa aja gitu sebagai orang tua. Gimana, Dur? Kalau dari Kalau pelatihan dari ya, pelatihan ya, itu memang sebaiknya tiap tiap tokoh ya, tiap ekspresi itu berbeda idealnya. Tapi kembali lagi ya, kalau saya pribadi melihat anak-anak itu udah dekat sama kita, duduk sama kita, dan kita meluangkan waktu mindful tanpa gadget, tanpa ada pikiran masak, tanpa ada pikiran jemuran, cucian dan lain-lain. Anak bisa merasakan itu kok. Nggak harus kita menjadi seorang pendongeng sejati, pembaca read aloud sejati. Anak bisa kok merasakan emosi kasih sayang kita. Makanya di akhir buku saya bilang tidak harus menjadi sempurna. Ya, tidak harus menjadi sempurna. Kalau semuanya jadi sempurna, nggak jadi. Ini jadinya nggak akan dimulai kegiatan ini. Cukup sediakan bukunya, luangkan waktu 15 menit minimal sehari, tanpa ada distraksi apapun, interaksi ke anak. Anak akan merasakan itu. Beda sekali. Coba deh. Masya Allah. Siap, Dok. Ini ada satu pertanyaan lagi nih, Dok. Mungkin pertanyaan terakhir mungkin ya, Dok. Masya Allah, ternyata kita sudah ngobrolnya nih sudah 1 jam lebih ternyata. Ini dari Bunda Eliza. Dok, ini kita saat membacakan buku ke anak, sering kita temui kata-kata yang cukup kompleks nih, Dok. Bolehkah kita itu mengganti kata-kata tersebut menjadi sederhana? Mungkin kita terjemahkan sendiri, atau mungkin cari kata penggantinya, atau sebaiknya tetap nih, kayak tetap dikenalkan kayak tadi tunggang langgang misalnya seperti itu ya, atau mungkin kata-kata yang lebih kompleks lagi, atau ketika mungkin saat membacakan nyaring ternyata anak itu
bertanya yang out of the box, yang kita bingung itu gimana sih dok cara menyikapinya Oke. kayak gitu. Untuk pertanyaan yang ini, jawabannya coba tebak. Apa yang membedakan kosakata kita sehari-hari dengan buku? Ayo, apa yang membedakan? Kalau Kita di buku balik tuh kayaknya dulu. kosakatanya banyak ya, kayak Iya. terus ada mungkin kayak majas-majas gitu mungkin ya, yang jarang kita pakai sehari-hari gitu. Betul. Jadi jawabannya itulah salah satu tujuan membaca nyaring. Jadi nggak usah diganti. Justru nggak apa-apa dikenalkan. Itu menambah kosakata baru bagi mereka. Ya, kita sebutkan. Kita bisa tanyakan dulu ke anak kalau anak tidak bisa interaksi. Tahu nggak maksudnya apa? Nggak tahu. Boleh disebutkan misalnya. Ganti dalam bahasanya yang lain. Jadi kan itu udah ada tambahan kosakata baru. Jadi saya pernah seminar itu ditanya salah satu peserta bapak-bapak. Jadi dia bilang, "Dok, membaca nyaring itu sama nggak sih dok dengan kita ngomong langsung tapi suaranya besar, sekedar nyanyi atau saya bercerita? Bedanya apa tadi? Kalau baca buku, kosakatanya beda, formal kan? Dan kosakata itu tidak kita temui ketika kita ngomong sehari-hari. Disitulah gudang kosakata yang bisa kita berikan ke anak. Jadi simpanan kosakata bagi mereka. Jadi dari teorinya silakan saja disampaikan kata-kata itu nanti bisa dikonfirmasi dengan anak, bisa dijelaskan kembali. Jadi kan nambah kata-kata mereka. Kadang kosakata kita juga dok, karena kayak banyak kata-kata yang kita sendiri nggak ngerti maksudnya gitu, yang kompleks. Mungkin bisa googling sebentar gitu ya dok, KBBI atau apa, terus kita bahasakan dengan bahasa yang lebih sederhana. Iya. Oh ini tuh maksudnya ini nak, kita sebutnya ini kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya anaknya nanya, ibunya juga masih bingung. Nggak apa-apa, kita ngomong ya, bunda cari tahu dulu. Entah dari kamus, entah dari googling, entah dari buku, anak perlu belajar juga untuk menunggu daripada kita asal sebut tapi ini juga ngajarin anak belajar termasuk pada saat mereka bertanya hal-hal yang penting di buku. Contohnya di buku saya disampaikan anak saya itu nanya bayi itu lahir dari mana? Itu kan nggak mungkin sekali duduk ya kita jelaskan ya dengan kondisi anak 4 tahun. Itu muter-muter tuh kepala saya. Tadi saya sampaikan. Ya, tolong kakak tunggu dulu. Beri untuk bunda dan ayah baru disampaikan ke kakak. Anak belajar nunggu. Kita juga mencari cara supaya ini sesuai dengan usia dia. Mana yang masih bisa disampaikan, mana yang enggak. Jawablah sesuai usia dia. Seperti itu. Oh, ini ilmu baru banget dok. Jadi jawablah sesuai usia. Tetapi menjawab itu kan tidak boleh ngawur ya dok ya. Biasanya kan kita kayak diselimurin aja gitu kan ya, kayak oh ini tuh dari sana, datang dari awan misalnya kayak gitu kan ya dok ya. Harus logis kan ya. Harus logis dan ada referensi. Jadi anak belajar juga. Emang bunda tahu dari mana gitu kan kita sampaikan. Bunda tahu dari buku ini loh. Sama kayak anak-anak baca. Ternyata pinguin itu kalau dia mengerami telurnya itu bukan dengan cara didudukin kayak ayam tapi dia berdiri gitu. Saya awalnya kaget itu kan dari buku. Nah, kan pengen senang ya anak kita berkata sesuatu tapi ada referensi. Membaca nyaring ini juga mengajarkan anak seperti itu. Dimulai dari pada saat kita membaca cover. Kita sampaikan ini penulisnya siapa. Itu harus disebutkan, dilatih untuk disebutkan. Ilustratornya siapa. Jadi satu anak akan belajar menghargai karya orang lain. Bahwa buku ini ada yang bikin, ya. Ada sumbernya, ada karya orang lain. Yang kedua, anak juga tahu profesi dan penulis itu apa, ilustrator itu apa. Besok-besok kan kalau dia ditanya dari buku mana, itu loh dari buku A, oleh tante B, tante C, seperti itu.
Masya Allah, ternyata banyak sekali ya yang bisa dipelajari dari buku ya. Padahal kan biasanya dongeng buku anak-anak, oh ini kancil, oh itu rusa, kayak gitu ya dok ya. Ternyata banyak sekali kalau diulas ini manfaatnya ya dok ya. Iya. Iya. Masya Allah, banyak sekali ternyata. Kalau dari dokter sendiri, apakah ada yang ingin disampaikan nih dok untuk sesi kita pada hari ini? Mungkin kalau saya sebagai orang tua, ketika dikaruniai anak yang disebutkan difabel intelektual seperti itu ya, mungkin pemikiran saya adalah oh susah nih masukkan informasi di awal tuh, mungkin seperti itu, oh susah nih untuk mengajari, tapi ternyata ketika menggunakan media buku yang seadanya, saya belum sampai membuat taman baca atau mungkin memiliki buku yang banyak, hanya beberapa saja dok, tapi ternyata ada interaksi, ada feedback, ada menunjuk kalimat, ada mengelus-elus gambar yang tadi bertekstur tersebut, ada gambar kucing, ada bulunya, kemudian dielus-elus seperti itu, dan ternyata memang ada interaksi antara saya, Kinsey, dan juga bukunya seperti itu dok. Ada nggak tips dari dokter atau pesan kepada orang tua dengan yang membersamai anak bagaimanapun kondisinya supaya tetap semangat nih membacakan buku karena memang manfaatnya sebesar itu gitu dok? Iya. Iya. Jadi kebutuhan otak anak itu kalau secara teori itu kan secara ada 5 teori itu kan ada 5 nih. Ya kan? Stimulasi yang rasional, pengalaman emosi, lingkungan yang aman, ya kan? Sama ya kan, kebutuhan gerak yang terpenuhi. Nah, nutrisi anggaplah kita lewatkan di sini kan, kita fokusnya ke stimulasi. 4 aspek ini sebenarnya bisa dipenuhi salah satunya dengan kegiatan membacanya. Saya belum bahas nih masalah membaca nyaring. Anak-anak itu beraktivitas yang lain, istilahnya book dari membaca nyaring ada ide bermain, dari melihat buku ada ide bermain untuk anak. Nah, kalau dibilang pesannya apa? Saya cuma berpikir bahwa kita dikaruniai anak, artinya Allah menitipkan amanah terbesarnya ke kita. Dan itulah yang salah satu yang nantinya. Ya. Dan juga itu yang salah satu jadi amal jariah yang anak yang soleh yang dididik. Jadi tentu saja kita perlu ilmu. Sayangnya ilmu ini nggak ada sekolahnya sih. Jadi mau tidak mau kitalah yang harus bergerak mencari. Saya yakin dan kita semua meyakini upaya kita untuk mendampingi anak, supaya belajar dan seterusnya tidak akan terlewat oleh catatan Allah, oleh catatan malaikat gitu. Pesan guru saya itu salah satunya adalah bersikap 14-15 tahun pertama itu nggak masalah. Daripada setelah 15 tahun baru kita ngejar-ngejar ketertinggalan. Jadi sangat wajar masih 7 tahun pertama masih bingung ini itu ya, namanya nggak ada sekolahnya. Jadi terus saja belajar ya, selalu minta petunjuk dari Allah karena kita bisa bukan karena kita mampu tapi karena kita diberi petunjuk. Iya, betul. Dan Allah mampukan gitu. Bagaimana mengoptimalkan apa yang kita punya untuk mendampingi Ananda. Terkait membaca nyaring tadi tidak perlu menjadi sempurna. Silahkan sediakan waktu. Ya kan? Maka ambil buku itu, duduk bersama, nanti rasakan keajaiban itu. Kata-kata yang kita ucapkan, lagu-lagu yang kita nyanyikan, ayat Quran yang kita mengajikan ke anak, dan buku-buku yang kita bacakan ke anak, itu semua menjadi nutrisi bagi perkembangan otak mereka. Dan tidak akan ada yang sia-sia untuk usaha apapun itu. Terima kasih banyak dok, Masya Allah. Rasanya kayak kayak lebih plong gitu ya dok ya. Jadi ternyata dari satu ini tadi kita mengolah satu aktivitas saja ya dok ya, aktivitas membaca nyaring, dan ternyata aspek yang dikembangkan itu sangat banyak sekali kayak gitu. Saya menggarisbawahi sekali,
bahwa ketika kita memulai aktivitas yang baik, kita nggak perlu jadi orang tua yang sempurna. Ketika kita menemui kata-kata yang sulit dan memang ternyata kita juga asing, Dok, bukan hanya anak kita juga, berarti anak itu bisa loh diminta untuk menunggu. Anak itu boleh untuk melihat orang tuanya itu belajar dulu sebelum ngasih tahu gitu ya, Dok, ya. Nggak perlu kita harus, oh harus ibunya harus tahu semuanya, ibunya harus sudah prepare sebelum-sebelumnya kayak gitu. Iya. Jadi anak perlu tahu ya kalau ibunya itu memang nggak sempurna gitu ya, Iya. Dok, ya. Dan memang nggak ada orang tua yang sempurna Betul. seperti itu ya, Dok. Betul. Masya Allah, terima kasih banyak dokter. Tidak terasa sudah 1,5 jam ilmu yang kita dapatkan pada sore hari ini. Masya Allah, semoga bisa mendapatkan banyak manfaat. Amin ya untuk orang tua yang belum Amin ya bergabung Allah. pada sore hari ini. Akan saya unggah untuk siaran ulangnya dan akan bisa dimanfaatkan untuk seluas-luasnya ya, Dok, ya. Bisa diputar ulang untuk orang tua yang pada sore hari ini belum bisa bergabung. Sekali lagi saya mau berterima kasih dan mohon maaf, Dok, apabila tadi ada kurang-kurang. Ya, Mungkin saya seperti juga itu. ya Mbak, Saya mohon juga maaf ya Mbak, mohon maaf kalau masih banyak kalau yang masih belum banyak yang terjawab, belum atau terjawab, ada yang atau memang ada yang jawabannya kurang jelas, saya jawabannya mohon kurang maaf. jelas, saya mohon maaf. Kalau misalnya nanti ingin bertanya lebih lanjut seputar cerita nyaring atau mungkin bisa langsung memesan bukunya Dr. Putri Zalika, Cara Ajaib Menutrisi Otak Anak, bisa juga ke Instagram beliau di @drputrizalika ya, Iya. untuk bertanya lebih lanjut. Mungkin seperti itu, dokter. Baik. Untuk Terima orang kasih tua juga yang ya, saat ini Mama juga Kiki ya, sudah Mama mengundang Kiki saya. sudah mengundang saya. Saya juga yang tersayang, terima kasih dokter sudah berbagi Terima ilmu, kasih berkenan banyak. untuk berbagi ilmu pada banyak. sore hari ini. Saya izin untuk berpamitan. Untuk Terima kasih berpamitan. untuk semua Terima kasih untuk pertanyaannya. semua pertanyaannya. Terima kasih dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ayah bunda dan yang sudah bergabung. Saya izin untuk menutup sesi pada hari ini. Insya Allah akan ada sesi-sesi selanjutnya bersama narasumber yang berbeda-beda. Saya izin untuk menutup, akan saya upload untuk siaran ulangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.